Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimananya kabar Anda semua, insan BMS? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Senang sekali saya Radi Saputro kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita semua, Easy Syariah Talk, spesial Andre Taulani. Dengan tema kali ini, temanya hadapi resesi dengan tenang bersama Bank Mega Syariah. Ngomong-ngomong spesial Andre Taulani, tapi kita aktor utamanya malah lupa dikenalin. Direktur Utama Bank Mega Syariah, Pak Yuwono Waluyo alias Pak Yoyo, sekarang udah bersama kita. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Pak Yoyo juga Mas Andre Taulani bagaimana menghadapi resesi tahun 2023. Apakah harus takut? Apakah harus dianggap sebagai ancaman atau sebagai tantangan? Seneng banget nih Mas Andre bareng lagi sama kita ngobrol-ngobrol. Tapi temanya meskipun kayaknya agak berat, tapi kayaknya bisa dijawab sama Mas Andre. Saya mah apa aja dijawab kan? Insya Allah. Tapi sebelum ke topik utama, Mas Andre, pengen tahu dah semua yang menonton program kali ini, aktivitas atau kegiatan Mas Andre terakhir-terakhir ini apa sih? Tetap syuting Lapor Pak, tetap syuting di YouTube Taulani TV, dan tetap juga saya berteman dengan Pak Yoyo yang selalu menjadi inspirasi saya. Mantap. Iya, saya pun kemarin juga atas undangan beliau. Kalau Pak Yoyo nggak ada nih, saya nggak ada. Segitu ya? Makasih banyak loh Pak Yoyo. Agak-agak lebay. Ini biar kita tahu nih barang-barang Mas Andre ini kenapa kita sebut spesial. Karena selain artis, dia juga pengusaha. Iya Mas Andre ya? Amin. Ada beberapa unit usaha lah yang sekarang dijalanin. Terus punya luar biasa subscriber di YouTube ya. Udah berapa ya? Hampir 7 nih sekarang. Hampir 7 juta ya? Terus ada satu tayangan Mas Andre juga yang sampai ini Pak, sampai 14 juta viewers. Itu luar biasa. Kan bukan itu, nama saya waktu itu ya? Bukan. Kirain malah nama Bapak waktu itu. Kalau gue hebat juga gue ternyata. Gitu ya. Iya. Nah ini dengan background seorang artis, juga sekarang merintis usaha ya. Bahkan ada beberapa yang udah established kali ya usahanya. Alhamdulillah. Bisa berbagi pengalaman Mas Andre juga. Apalagi kita temanya sekarang ini Pak, menghadapi resesi tahun 2023 yang katanya digembar-gemborkan. Aduh, kok banyak orang worry gitu. Menurut Mas Andre sendiri, resesi yang kita harus hadapi di 2023 dihadapi dengan worry atau seperti apa? Ya kita tetap harus ikhtiar dan tentu saja memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah semua kita bisa lewati. Walaupun memang dengan banyak banget perjuangan kemarin. Tentu besok kalaupun memang terjadi ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Ya kita harusnya sudah bisa lebih siap menghadapi itu. Gitu ya. Gitu ya. Kalau buat saya pribadi sih Bismillah aja, kita punya Allah kan, yang penting tetap kita mempersiapkan segala sesuatunya lah. Ya. Salah satunya ya ini kesempatan baik nih ngobrol di sini. Saya juga pengen sharing gitu kan, bahwa saving itu penting. Saving itu penting. Iya, tapi saving itu penting di tempat yang benar gitu. Jadi nggak saving asal-asalan gitu kan. Jadi ya nanti kita akan ngobrol lah soal itu. Oke, ngomong-ngomong tadi jangan asal-asalan saving. Ada ada pandangan khusus nggak dari Pak Yoyo? Apa sih kita kalau mau saving our money, pengen menabung uang-uang kita yang dibilang aman, jangan asal-asalan kayak gimana sih? Ya satu yang pertama kan pasti kita harus mikir kita mau investasinya di perusahaan mana. Ya, betul. Ya, ini kan banyak sekali bank, banyak juga perusahaan, ada koperasi dan lain-lain gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah mana perusahaan yang bisa di-trusted as a perusahaan yang bisa menerima saving lah gitu ya. Tidak hanya saving, sebenarnya kan juga bisa bentuk lainnya. Terus kemudian yang kedua ya kind of produknya itu sendiri gitu ya. Jadi mau disesuaikan sama kebutuhan aja. Jadi memang ini akan digunakan saving ini tujuannya apa? Kalau tujuannya ini berarti saya nanti kira-kira produknya mau masuknya yang kemana? Mau masuk ke deposito kah atau jenis-jenis saving yang memang kita juga punya juga macam-macamnya sih. Gitu. Jadi harus disesuaikan dengan pas kebutuhan. Mau naik haji ya nabunglah untuk naik haji. Mau buat bayar anak sekolah ya nabunglah disesuaikan dengan kebutuhan dan dicari juga yang memberi manfaat yang lebih gitu ya, buat bisa dinikmati oleh customer kita gitu. Iya. Dan menghadapi resesi ini perjuangannya juga mungkin memang nggak mudah gitu ya Pak. Yeah. Tapi kita juga tidak usah worry, nggak usah takut menghadapi resesi karena semua hal bisa ditempuh. Seperti pada pandemi kan awalnya Mas Andre kan kayak nggak mikir kita, aduh gimana ya kita menghadapi pandemi, tapi alhamdulillah kan kita bisa survive gitu. Betul. Nah, seperti ceritanya Mas Andre yang punya hampir 7 juta subscriber,
lalu juga ada beberapa tayangan yang 14 juta viewers ya. Iya. Itu butuh perjuangan luar biasa pastinya. Betul. Kan? Bisa ceritain nggak perjuangan? Termasuk kayaknya perjuangan bikin blazer juga sama semalaman kayaknya bikin. Jadi kalau boleh berbagi cerita, contoh misalnya kita bicara soal survive, tentu dengan berbagai macam cara dan keadaan masing-masing. Tapi kalau buat saya gini, kita jangan mikir bagaimana nanti, tapi jalan berani untuk terjun, berani untuk jalan. Contoh kayak saat ini alhamdulillah saya punya YouTube, Pak Yoyo bisa establish, bisa dipercaya gitu. Dan tanpa kita sadari dan tanpa saya sadari dan tanpa saya plan gitu, itu alhamdulillah ketika pandemi kemarin terjadi, salah satu bisnis yang katakanlah cukup selamat, bisnis di media. Ya. Dampaknya itu sangat kecil karena orang butuh tetap tontonan, orang butuh hiburan, orang tetap butuh tayangan gitu loh. Ya, saya bisa bilang bahwa bisnis digital atau bisnis media itu termasuk salah satu yang survive. Gitu. Survive. Jadi ya itulah yang akan saya tekuni. Tapi di samping itu juga tadi hubungannya dengan saving benar banget kata Pak Yoyo. Harus tepat sasaran, harus ada nilai investasi dan juga sisi keamanannya, keamanannya. Jadi ya untuk menyikapi itu semua belajar kan, learning by doing. Dan perjuangannya juga. Yang saya lihat pandemi ini kayaknya kemarin ya, pengalaman dari pandemi Pak Yoyo, itu mengajarkan kita untuk inovasi. Betul. Kalau kita nggak terbayang, sekarang malah muncul banyak YouTuber malah naik gitu kan. Nggak terbayang sebelumnya kan banyak media mainstream justru yang sebelumnya ini, sekarang malah YouTuber, terus podcast segala macam di media platform digital naik. Mungkin Bank Mega Syariah juga akan ada inovasi-inovasi ke arah sana Pak untuk menghadapi resiko. Oh iya dong, pasti harus gitu. Karena menurut saya di era sekarang ini dengan situasi yang tentunya kita belajar dari pandemi sekarang juga ternyata kita pikir sudah selesai, taunya belum juga ya. Resesi juga akan terjadi juga. Tapi kalau kita nggak hadap kan kita tinggal ngadepin gitu kan. Kalau kita nggak mau optimis, ya susah juga gitu ya. Saya kira banyak pelajaran pada saat kemarin situasi pandemi kemarin gitu. Saya salah satunya juga belajar dari Om Andre ini. Mantap. Apa artinya bahwa setiap perjalanan journey kita itu harus selalu jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Karena saya lihat kan Om Andre pindah dari sini terus tiba-tiba bikin YouTube, bikin Taulani TV dan kemudian mungkin ada bisnis yang lain juga kan. Tiba-tiba jadi biker yang sangat terkenal gitu ya. Tapi endorse-nya pasti banyak juga tuh kan. Pasti gitu. Jadi artinya memang orang nggak boleh berhenti. Harus berinovasi harus belajar terus dan harus berpikir bahwa inovasi is important kalau kita mau going growth gitu ya. Kalau enggak ya agak berat juga. Situasi kan kadang-kadang kita nggak tahu. Sekarang juga 2023 dengan situasi global recession seperti ini kan kita belum tahu juga kan, masih uncertainty. Jadi mau bisnis apa, tapi yang paling penting adalah mental kita itu udah ready. Ya kan, udah sifat optimisnya ada, tapi juga mudah berubah lah gitu. Jadi fleksibel, adaptifnya itu juga harus ada terus gitu. Kalau adaptif banget, kurang adaptif apa dari musisi? Saya senang Pak Yoyo bilang karena itu kunci saya Pak. Jadi saya bilang kalau ditanya kenapa sih lu Ndre bisa, ya gue orangnya adaptif. Nggak bisa diem di sana. Nggak bisa diem. Iya. Nggak bunglon. Benar. Sama sih sebenarnya mau jadi artis di kerja juga ya. Menurut saya kalau kerja kayak saya gini juga, kalau saya nggak berpikir inovasi, tidak berpikir merubah mental teman-teman untuk bekerja lebih baik. Kenapa kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting, itu juga harus kita lakukan. Jadi itu yang kita feeding, tapi kan semua nggak bisa di feeding semua. Jadi dari diri kita juga harus ada. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal adaptif, ngomong-ngomong soal inovasi, current activities-nya Bank Mega Syariah sekarang apa aja sih Pak yang memang punya inovasi baru dan sifatnya adaptif terhadap publik gitu? Ya, yang banyak sih ya, karena satu yang pertama memang kita ini Bank Mega Syariah ini sejak pandemi lah terutama malah kita ini going growth. Going growth, beberapa indikator keuangan kita juga alhamdulillah membaik. Nah ini memang harus diikuti kan, nggak boleh berhenti nih, nggak boleh berhenti. Nah pada saat itu memang kita berpikir banyak hal gitu ya. Satu ya yang terkait transformasi digital itu satu hal yang nggak mungkin tidak kita lakukan gitu ya. Mau nggak mau sekarang semua produk, semua hal itu harus kita embed ke urusan digital juga. Tidak hanya sekedar otomasinya saja, tapi memudahkan
customer kita itu untuk melakukan transaksi dimanapun, kapanpun gitu ya. Oke. Ada beberapa hal, satu terkait digital, sampai kita juga harus jadi membentuk tim-tim digital tersendiri yang tadinya itu kita embed ke satu divisi. Salah satunya program ini keren loh Pak. Iya. Iya. Terus Keren akhirnya banget kita juga membuat satu divisi sendiri, Ah. divisi digital. Itu di dalamnya ada markom, di dalamnya ada pengembangan untuk produk-produk digitalnya juga. Jadi kita memang spesifikan. Dan beberapa yang lain kita memang going growth juga karena kita beberapa bikin persiapan di tahun depan itu kita ada di Syariah Card. Mungkin nanti jadi one of kartu kredit ya, kartu kredit syariah itu juga kita akan segera launching. Kemudian ada priority banking dan kind of produk yang menurut saya cukup variatif lah. Oke. Pak, sorry Pak Yoyo, kartu kredit syariah ada? Iya, Ini baru mau launching? Akan. Nanti insya Allah Januari. Kartu kredit syariah itu Kartu kredit syariah. kartu kredit apa syariah? Syariah tuh. Iya, tapi gimana, syariah. Syariah kan kalau di syariah kita nggak boleh nyebut kredit gitu. Itu pembiayaan. Oke. Jadi nanti Ini memang brand new banget loh buat semua di dunia perbankan. Iya, seperti kartu kredit cuma operasionalnya itu agak sedikit berbeda. Syariah, Dan menganut pola-pola syariah. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong seorang bunglon, Mas Andre. Seorang bunglon. Seorang bunglon ya, adaptif sekali dan itu benar-benar banyak orang yang salut termasuk saya. Bisa beradaptasi di mana aja. Menghadapi resesi 2023 sebagai seorang bunglon yang tahu aja gitu peluangnya, tahu aja cara menghadapinya, gimana ngelihat resesi sebagai ancaman atau justru sebagai tantangan yang harus dihadapi? Iya, saya harus hadapi. Kita harus hadapi itu. Ya karena kan hidup terus berjalan ya. Kayak istilah nih, kalau kita hidup itu kayak mengayuh sepeda. Oke. Ketika kita berhenti mengayuh ya udah nggak bisa jalan. Jadi, walaupun berat tanjakan kita harus kayu supaya tetap berjalan gitu. Kalau nggak seimbang jatuh gitu kan. Jadi ya buat saya untuk menghadapi itu semua insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa. Dan saya yakin juga Mega Syariah punya visi yang sama satunya. sama Mas Andre. Kita harus kayu terus apapun yang terjadi. Iya. Pak Yoyo, Mas Andre jangan kemana-mana dulu. Nanti setelah jeda, program Easy Syariah Talk spesial Andre Taulani akan balik lagi untuk membahas bagaimana kiat-kiat dari Bank Mega Syariah menghadapi resesi, terutama untuk mesin mereka menghadapi resesi. Bagaimana cara mengayuh seperti Mas Andre tadi bilang, sepeda biar stabil menghadapi resesi 2023. Jangan kemana-mana.